Ini sudah berkembang sekarang berapa cabang, Pak? Kalau di total semua mungkin ada sekitar 11 atau 12 cabang. Ini kalau boleh tahu Pak, sekarang satu cabangnya itu berapa singkong Pak seharinya Pak? Rame-rame standarnya mungkin 40-50 kilo 50 untuk kilo. satu cabang. Perkenalkan, nama saya Reza Fikri Fauzi. Saya owner dari Gedung Goreng Asli Haji Thohirin Sokaraja yang berlokasi di Jalan Sudirman atau Jalan Raya Sokaraja. Awalnya gimana sih Mas ceritanya bisa jualan gedung goreng ini Mas dulu Mas? Ini usaha keluarga. Jadi dulunya itu kalau dari saya itu mbah buyut saya yang bernama Mbah Sanpirngat. Beliau itu pedagang nasi rames. Di rumahnya itu ada warung nasi rames. Adalah hal yang wajar, selain jualan nasi rames, di dalamnya juga jualan jajanan pasar, makanan tradisional pasar. Salah satunya itu getuk. Getuk waktu itu belum digoreng, masih getuk berupa campuran singkong gula merah, terus disajikan pakai ampas kelapa. Pada suatu ketika, jualan getuk itu nggak habis terjual. Lalu karena emang mbah buyut saya, Mbah Sanpirngat itu emang pandai memasak, cobalah bikin varian baru. Getuk yang nggak habis itu dipotong kecil-kecil, lalu digoreng pakai tepung beras. Justru malah varian yang baru itu berupa geduk goreng, itu justru malah yang disukai sama masyarakat dari dulu sampai sekarang. Sampai akhirnya beralih ke anaknya mbah buyut saya, yaitu Mbah Thohirin, mulai fokus jualannya itu udah nggak nasi rames lagi, tapi emang benar-benar fokus jualan geduk goreng. Lalu turun ke anak-anaknya, yaitu salah satunya bapak saya. Konsepnya itu ya warung, ya toko lebih modern, termasuk mulai menerima titipan makanan lain dari supplier luar. Ini yang umur berapa Pak? Asli 6. Ini asli 6? Iya. Sama ini Pak ya? Sama. Saya juga bisa masuk. Asli 5. Ini 5 ya? Asli 5 dibagi 2. Asli 5 timur sama asli 5 barat. Oh, ini 2? Iya, 2. Maksudnya ini karena dulu dibagi karena menurut Bapak ini terlalu luas kalau buat dijadikan satu toko, akhirnya disekat bagi 2. Tapi sebenarnya sama. Ini sampai di depan tempat produksi dapur geduk. Ini dapur geduk sini untuk memenuhi 4 cabang. Kalau nomor 5 dihitung 2, berarti nomor 5 timur, 5 barat, 6 sama asli 6A. Ini sudah berkembang sekarang berapa cabang Pak? Kalau di total semua mungkin ada sekitar 11 atau 12 cabang. Kalau yang di bawah pengelolaan saya, atau maksudnya bapak saya, keluarga dari bapak saya itu ada 8 cabang. Sini selama sekitar ya 1 jam, 1,5 jam. Di sini biasanya dipakai buat gula, mencairkan gula Jawa, gula merah di sini sampai cair semua. Setelah itu penumbukan di sini. Penumbukan sambil sampai singkongnya lembut, termasuk dicampurkan gulanya di sini. Ini apa nih Pak? Ini udah jadi. Ini udah jadi? Udah jadi. Ini habis ditumbuk? Iya. Oke, terus habis ditumbuk terus masuk? Habis ditumbuk kayak gini, dipindah ke meja. Apa mau diulang itu? Dipotong sambil ditipiskan, dipipihkan kecil-kecil, sampai setipis ini. Luar biasa. Diketuk ini ya? Getuk. Ini justru malah orinya getuk itu kayak gini. Ini ori ya Pak? Orinya getuk justru malah ini. Getuk yang belum digoreng. Ini yang bisa coklat itu gula ya? Gula. Dari gula Jawa, gula merah, gula Jawa. Harus pakai tepung Pak ya? Biar nggak lengket aja. Ini tepungnya beras Pak? Tepung beras ya. Ini dipipihkan Pak ya? Ya. Ini potongnya lagi Pak ya? Ya.
potong kotak-kotak ya kayak gini. Ini proses apa ini Pak? Apa potong juga tapi ya kecil-kecil. Siap digoreng nih ya? Iya. Ini yang udah jadi kayak gini nih nanti siap digoreng. Ukurannya berapa ini Pak? Seberapa ya? Ya satu jempol lah, satu jempol tangan kurang lebih. Kira-kira sih ini nggak ukuran tertentu. Soalnya nanti dikiloin ya? Iya. Nanti kan di depan di toko kiloan lagi. Penggorengan. Ketuk yang udah jadi dipotong kecil-kecil, masukkan ke tepung. Adonan tepung beras. Ini masukin ke tepung beras ya? Ya, tepung beras. Lalu lintas saja, asal nggak terlalu lengket. Sekali goreng berapa ini Pak? Nggak mesti, nggak ukuran. Dipisah-pisahin biar nggak nempel, biar nggak saling lengket. Ini yang udah jadi ya? Ini udah jadi ya. Oke, langsung pisau sini ya. Ya, Pak. Ini ketuk goreng. Ketuk goreng. Menggoda iman gini ya Pak ya? Boleh disisipin? Oh boleh? Boleh. Oke, siap Pak. Ceritanya gimana Pak? Kalau lokasinya bisa deket-deket semua Pak? Ya karena dulu kalau misal dari Bapak emang ya ketuk goreng itu kan makanan khas Sokaraja dan ada kesempatan mungkin dulunya Bapak bisa beli tanah kosong masih di sepanjang Jalan Raya Sokaraja, Jalan Utama Sokaraja, dan alhamdulillah bisa tumbuh banyak cabang masih di Jalan Raya Sokaraja. Kebetulan Jalan Raya Sokaraja kan ya termasuk jalan ramai, jalan yang dilewati banyak orang untuk perjalanan keluar kota, entah arah ke barat atau mungkin arah ke timur. Ini kalau boleh tahu Pak, sekarang satu cabangnya itu berapa singkong Pak seharinya Pak? Rame-rame standarnya mungkin 40-50 kilo 50 untuk kilo. satu cabang. Ya. 50 kilo bisa kali 8 ya Pak ya? Itu kalau rame. Kalau rame. Kalau lagi sepi atau mungkin bukan, ya namanya ini kan oleh-oleh. Oleh-oleh itu kan sangat berhubungan sama orang yang perjalanan. Kalau misal musim liburan banyak perjalanan, ya rame. Kalau nggak ada musim liburan, ya nggak serame musim liburan. Boleh dijelasin dikit Pak, proses pembuatan ketuk goreng itu seperti apa Pak awalnya Pak? Singkong dikupas, lalu dicuci, terus dikukus. Kukus ada dandang khusus, dandang yang emang model dandangnya dari dulu. Waktu kukus itu juga termasuk gula merahnya juga dicairkan. Gula merah dicairkan, dimasukkan dalam wajan, dikasih air sedikit sampai lumer semua. Lalu ada penumbukan itu maksudnya penghancuran singkong sampai lembut, termasuk dicampurkan sama gula yang udah cair tadi. Setelah penumbukan selesai dan warna getuknya itu udah mulai kecoklatan dan ada rasa manis tertentu, itu dipisahkan, dipindah ke meja pipih, lalu dipipihkan agak tipis, lalu dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, masuk ke proses penggorengan. Proses penggorengan itu menggunakan tepung beras biasa, tapi maksudnya itu tepung hanya buat lalu lintas saja, sama biar nggak lengket aja. Jadi tepung tetap bahan yang penting, tapi maksudnya bukan sesuatu yang harus itu sih, hanya sebagai agar nggak lengket aja. Digoreng Pak ya? Goreng hingga ya warnanya kecoklatan dan mengapung, yaitu udah tandanya bisa dibilang sudah matang. Diangkat, ditiriskan, lalu dipajang di masing-masing cabang, masing-masing toko. Pernah ini sepi banget nggak Pak? Kalau yang sepi banget ya terutama karena belum lama ini kan COVID. Itu emang benar-benar Sokaraja sepi. Emang sesepi itu, sama sekali nggak ada orang lewat. Hingga akhirnya kami pernah tutup lama itu waktu COVID.
Pernah ditutup Pak? Pernah 3-4 bulan. Harapan ke depan buat usaha ini apa Pak? Ya mudah-mudahan untuk kedok itu sendiri mudah-mudahan semakin dikenal, mudah-mudahan orang-orang juga lebih gampang mendapatkan kedok karena kami juga mulai membuka penjualan online, bisa lewat telepon atau mungkin e-commerce seperti Shopee, Tokopedia. Ya mudah-mudahan semakin jaya kedok Sokaraja juga. Untuk Sokaraja sendiri juga semakin ramai, orang-orang semakin tahu Sokaraja, semakin tahu kedok. Pernah kirim untuk penjualan online itu luar pulau, Kalimantan pernah, Riau pernah. Tapi kan ini namanya makanan tanpa pengawet. Kami udah kasih tahu duluan ke pembelinya. Ini makanan tanpa pengawet, ini cuma tahan 5-7 hari. Kayaknya sampai enggak kayak gitu. Tapi ya mereka nggak ada komplain atau nggak ada apa, ya mungkin kedoknya aman sampai sana. Paling lama itu 7 hari, paling lama ya. Untuk yang pertama kali sendiri, kalau yang berupa warung itu sendiri yang emang dari dulu warung itu ya asli 2. Yang Tohirin asli 2? Iya, Tohirin asli 2. Itu yang emang dari dulu. Dari pertama awal ada itu asli 2. Berarti malah bukan yang 1 ya? Iya. Habis asli 2 itu asli 3. Habis asli 3 itu ada asli 6. Langsung 6 malah? Iya. Waktu habis nomor asli 6, alhamdulillah Bapak juga ada rezeki lagi bisa ambil di yang sekarang dinamakan asli 5. Asli 5. Ya. Terus sini asli 6A. Terus ada lagi yang di utara jalan sendiri itu ada penomorannya bukan nomor tapi angka LG, LG. Tapi juga asli Tohirin ya? Iya, punya Bapak juga. Kalau yang pakai nama Tohirin ada berapa Pak sekarang? 12. Berarti yang lain udah dikelola orang lain nih Pak ya? Udah punya, ya masih sama, masih mungkin ya Bude, Pade kayak gitu. Dikelola saudara yang? Iya, saudara. Kalau yang dari bapak saya termasuk saya, ya ada 8 cabang. 8 cabang ya? Iya. Tipsnya apa sih Mas biar jualan makin ramai berkembang kayak gini Mas? Ya untuk produk itu sendiri tetap jaga kualitas, tetap pakai bahan yang terbaik, menjaga kualitas produk itu sendiri, termasuk ya promosi. Walau mungkin alhamdulillah kedok juga sudah dikenal banyak orang, tapi kami pun tetap masih melakukan promosi melalui media-media sosial yang ada sekarang. Mungkin kami mengundang artis IG atau artis TikTok untuk collab di sini. Mungkin ada saran Mas atau motivasi buat anak-anak muda yang baru mulai usaha Mas? Kalau saran ya mulai aja dulu. Jangan menyerah, jangan cepat menyerah karena ya nggak ada yang instan. Siapa tahu. Kalau gini harganya berapa Mbak yang ini Mbak? 18? Setengah kiloan 18.000 ya. Murah-murah. Kalau 1 kilo berapa Mbak? 36. Oke.